Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menelusuri jejak sejarah dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas hubungan antara Sunan Kudus dan Raden Patah, dua tokoh besar dalam sejarah Islam di Tanah Jawa. Bagaimana politik dan dakwah Islam saling berkaitan dalam membangun Kesultanan Demak. Bagaimana peran Sunan Kudus dalam membimbing Raden Patah dalam pemerintahan dan penyebaran Islam. Mari kita telusuri kisahnya bersama. Kemunculan Islam di Jawa dan peran Wali Sanga. Islam mulai berkembang di Jawa melalui jalur perdagangan, terutama dari para saudagar Muslim yang datang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Lambat laun, ajaran Islam diterima oleh masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan pedagang asing. Pada masa itu, pengaruh Hindu-Buddha masih sangat kuat, tetapi Islam mulai menarik perhatian, terutama di kalangan elit yang melihatnya sebagai jalan baru dalam kehidupan spiritual dan politik. Peran Wali Sanga sangat penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Mereka tidak hanya berdakwah dengan mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menyesuaikan metode dakwah mereka dengan budaya lokal. Pendekatan yang lembut dan penuh kebijaksanaan ini membuat Islam diterima lebih mudah oleh masyarakat yang telah lama hidup dalam tradisi Hindu-Buddha. Di tengah perkembangan Islam ini, muncul sosok Raden Patah, seorang bangsawan keturunan Majapahit yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa. Raden Patah diyakini sebagai putra dari Raja Majapahit yang beribu seorang putri dari Champa. Sejak muda, ia telah menunjukkan ketertarikan terhadap Islam dan menjalin hubungan erat dengan para wali. Ketika Majapahit mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan dari kekuatan lain, Raden Patah melihat peluang untuk membangun sebuah pemerintahan Islam di Jawa. Dengan dukungan para wali, terutama Sunan Ampel, ia mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Para wali yang memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat turut membantu dalam membangun legitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus kekuasaan Majapahit dalam balutan Islam. Demak berkembang pesat menjadi kekuatan baru yang tidak hanya memiliki pengaruh politik, tetapi juga menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan Islam. Sunan Kudus sebagai salah satu wali Sanga kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam mengukuhkan ajaran Islam di wilayah ini. Ia dikenal sebagai ulama yang memiliki wawasan luas dan metode dakwah yang mengutamakan pendekatan budaya. Peran Sunan Kudus dalam pemerintahan Demak semakin kuat seiring dengan berkembangnya kesultanan. Ia tidak hanya berdakwah, tetapi juga memberikan masukan kepada Raden Patah dalam mengambil kebijakan. Kedekatan antara Sunan Kudus dan Raden Patah mencerminkan hubungan erat antara ulama dan umara dalam membangun peradaban Islam yang kuat di Jawa. Keberadaan Kesultanan Demak menjadi simbol kemenangan Islam atas kekuatan Hindu-Buddha yang semakin melemah. Dengan dukungan Wali Sanga, Raden Patah berhasil menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan yang berlandaskan ajaran Islam. Sunan Kudus dan para wali lainnya berperan dalam membentuk karakter Islam Nusantara yang tetap menghormati kearifan lokal. Demak bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat dakwah Islam yang menghasilkan banyak ulama besar. Para wali memastikan bahwa Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa. Sinergi antara Raden Patah dan para wali menciptakan model pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tetap menghargai tradisi yang telah ada. Masuknya Islam ke Jawa dan berdirinya Kesultanan Demak menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Islam tidak lagi hanya dianut oleh kelompok kecil, tetapi telah menjadi kekuatan besar yang mengubah struktur sosial dan politik di Jawa. Sunan Kudus bersama dengan wali Sanga lainnya, memainkan peran besar dalam menjadikan Islam sebagai landasan utama bagi peradaban yang akan berkembang di Tanah Jawa. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq merupakan salah satu wali Sanga yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa.
terutama di wilayah pesisir utara. Ia dikenal sebagai ulama yang tidak hanya memiliki ilmu agama yang mendalam, tetapi juga seorang pemimpin yang cerdas dalam berdakwah dan berpolitik. Nama Kudus sendiri berasal dari kota tempat ia menyebarkan Islam dan membangun pusat keagamaannya yang hingga kini masih dikenal dengan nama Kota Kudus. Latar belakang Sunan Kudus masih memiliki berbagai versi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan dengan ulama Timur Tengah, sementara versi lain menyatakan bahwa ia adalah keturunan dari Wali Sanga sebelumnya. Terlepas dari asal-usulnya, yang jelas ia tumbuh dalam lingkungan yang kuat dalam keilmuan Islam dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Metode dakwah Sunan Kudus dikenal sangat unik karena ia menggunakan pendekatan budaya lokal agar Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat yang masih terpengaruh ajaran Hindu-Buddha. Salah satu contoh paling terkenal adalah kebijakan Sunan Kudus dalam melarang penyembelihan sapi di daerahnya. Ia memahami bahwa masyarakat setempat masih menjunjung tinggi tradisi Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Oleh karena itu, ia menganjurkan pengorbanan kerbau sebagai bentuk toleransi dan strategi dakwah yang cerdas. Selain itu, Sunan Kudus juga mengadopsi unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dalam arsitektur dan seni. Masjid Menara Kudus, yang masih berdiri hingga saat ini, menjadi bukti nyata bagaimana ia memadukan Islam dengan unsur lokal. Menara masjid tersebut memiliki bentuk yang menyerupai candi, yang membuat masyarakat tidak merasa asing dengan bangunan tempat ibadah baru ini. Dengan cara ini, Islam tidak datang sebagai sesuatu yang menghapus tradisi lama secara langsung, tetapi justru beradaptasi dan diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan tauhid. Ia sering memberikan pengajaran tentang ajaran Islam dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami. Selain berdakwah melalui lisan dan tulisan, ia juga mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Islam di wilayahnya. Melalui pendidikan, ia melahirkan banyak santri yang kelak menjadi penyebar Islam di berbagai wilayah lain di Jawa dan Nusantara. Selain sebagai seorang ulama, Sunan Kudus juga memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Ia menjadi salah satu penasihat kerajaan yang memberikan arahan kepada Sultan dalam menerapkan kebijakan berbasis Islam. Kedekatannya dengan Raden Patah dan penerusnya membuatnya berperan dalam menjaga kestabilan politik dan keagamaan di Demak. Keberadaannya menjadi penghubung antara ulama dan penguasa yang memungkinkan Islam berkembang tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam tatanan pemerintahan. Keberhasilan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di daerahnya menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati, baik oleh masyarakat maupun oleh para penguasa. Strateginya yang mengedepankan akulturasi budaya, sikap toleransi, serta keteguhan dalam ajaran Islam menjadikannya sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Jawa. Sampai saat ini, warisan Sunan Kudus masih terlihat dalam tradisi masyarakat Kudus yang memiliki corak Islam khas dengan nuansa budaya lokal yang kental. Masjid Menara Kudus, ajaran-ajarannya, serta pengaruhnya dalam perkembangan Islam di Nusantara tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di Jawa. Raden Patah adalah sosok penting dalam sejarah di Jawa. Sebagai pendiri Kesultanan Demak, ia berperan dalam menegakkan kekuasaan Islam di Nusantara setelah melemahnya Kerajaan Majapahit. Lahir dari lingkungan Istana Majapahit, Raden Patah sejak muda telah mengenal tradisi pemerintahan dan tata kelola kerajaan. Ia adalah putra dari Raja Majapahit, kemungkinan Brawijaya V, dengan seorang putri dari Champa yang telah memeluk Islam. Ketika Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perpecahan di antara para bangsawan, Raden Patah melihat kesempatan untuk membangun kekuatan baru berbasis Islam. Ia mulai menggalang dukungan dari para ulama dan pengikut Islam di pesisir utara Jawa, yang saat itu semakin berkembang berkat perdagangan dan dakwah Wali Sanga. Dengan restu para wali, terutama Sunan Ampel, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak
sebagai pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak tumbuh dengan cepat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keagamaan. Raden Patah membangun kekuatan militer yang didukung oleh para pengikutnya, termasuk para santri yang terlibat dalam jihad melawan pengaruh Hindu-Buddha yang masih kuat di berbagai wilayah. Ia juga menjalin hubungan erat dengan para wali yang tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga memberikan bimbingan dalam kebijakan pemerintahan. Namun, berdirinya Demak tidak lepas dari konflik dengan Majapahit yang masih bertahan meski dalam keadaan melemah. Raden Patah, dengan dukungan para wali dan pasukan Demak, akhirnya memimpin serangan terhadap Majapahit. Perang ini tidak hanya menjadi perebutan kekuasaan, tetapi juga simbol kemenangan Islam atas kerajaan yang selama berabad-abad menjadi pusat Hindu-Buddha di Nusantara. Serangan terhadap Majapahit diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Pasukan Demak berhasil merebut ibu kota Majapahit, mengakhiri kejayaan kerajaan tersebut yang telah bertahan selama lebih dari 2 abad. Dengan runtuhnya Majapahit, Demak semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan utama di Jawa. Setelah kemenangan ini, Raden Patah memperluas pengaruh Demak ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Ia mengirim ekspedisi ke daerah-daerah yang masih berada di bawah pengaruh Hindu-Buddha, sekaligus memperkuat jaringan perdagangan yang menjadi sumber utama kekuatan ekonomi Demak. Dengan bantuan para wali, Islam semakin tersebar luas, menggantikan tradisi lama yang telah mendominasi Nusantara selama berabad-abad. Peran Wali Sanga dalam perjuangan Raden Patah sangatlah besar. Mereka tidak hanya memberikan dukungan spiritual dan moral, tetapi juga berperan dalam bentuk strategi politik dan sosial. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan wali lainnya menjadi penasihat penting dalam pemerintahan Demak, memastikan bahwa kebijakan kerajaan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemenangan Raden Patah atas Majapahit menandai awal dari era baru di Jawa, di mana Islam menjadi kekuatan dominan dalam politik dan pemerintahan. Kesultanan Demak menjadi simbol kebangkitan Islam di Nusantara, mewariskan jejak yang kelak diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Sunan Kudus bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Kedekatannya dengan Raden Patah menjadikannya sebagai salah satu penasihat utama dalam merumuskan kebijakan politik berbasis Islam. Peran ini sangat penting, mengingat Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang membutuhkan bimbingan para ulama dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai penasihat, Sunan Kudus berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Raden Patah tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia memberikan masukan dalam berbagai aspek, mulai dari hukum, ekonomi, hingga hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Pemahaman mendalamnya terhadap ajaran Islam membuatnya dipercaya untuk membimbing pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu kontribusi terbesar Sunan Kudus dalam pemerintahan adalah penerapan hukum Islam di Kesultanan Demak. Ia dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu fikih dengan sangat baik, sehingga banyak kebijakan kerajaan yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam sistem peradilan misalnya, ia membantu membentuk tata hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, menggantikan sistem hukum Hindu-Buddha yang sebelumnya berlaku di Majapahit. Selain dalam bidang hukum, Sunan Kudus juga memberikan pengaruh besar dalam kebijakan sosial dan budaya. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya Hindu-Buddha, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak konfrontatif dalam menyebarkan Islam. Oleh karena itu, ia menganjurkan Raden Patah untuk mengadopsi strategi dakwah yang halus dan penuh kebijaksanaan, seperti yang diterapkan dalam pembangunan Masjid Menara Kudus yang mengandung unsur arsitektur khas Hindu-Buddha untuk menarik simpati masyarakat. Dalam aspek politik, Sunan Kudus juga memberikan pandangan mengenai hubungan Demak
dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan kerajaan Islam lainnya, seperti Pasai di Sumatera, untuk memperkuat posisi Islam di wilayah Nusantara. Selain itu, ia juga mendukung ekspedisi militer yang dilakukan oleh penerus Raden Patah seperti Adipati Unus dalam upaya memperluas pengaruh Islam, terutama ke wilayah Malaka yang saat itu dikuasai Portugis. Kedekatan Sunan Kudus dengan Raden Patah juga menjadikannya sebagai jembatan antara para ulama dan pihak kerajaan. Ia memastikan bahwa kepentingan Islam tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan peran ini, Sunan Kudus bukan hanya sekadar penasihat, tetapi juga salah satu arsitek utama dalam pembangunan Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam di Jawa. Keberadaan Sunan Kudus sebagai penasihat Kesultanan Demak menjadi bukti betapa pentingnya peran ulama dalam politik Islam di Nusantara. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, tetapi juga memastikan bahwa ajaran tersebut menjadi dasar dalam sistem pemerintahan, sehingga Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut, tetapi juga menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Sunan Kudus dan Raden Patah memiliki hubungan erat dalam perjuangan mengembangkan Islam di tanah Jawa. Keduanya tidak hanya berbagi visi untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan utama di Nusantara, tetapi juga berkolaborasi dalam strategi penyebaran agama yang efektif dan berkelanjutan. Dengan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak dan Sunan Kudus sebagai ulama serta penasihat kerajaan, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan misi Islamisasi yang berdampak luas. Sebagai penguasa, Raden Patah memberikan dukungan politik dan militer bagi perkembangan Islam. Ia memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Demak selaras dengan ajaran Islam, baik dalam hukum, pemerintahan, maupun kehidupan sosial. Sementara itu, Sunan Kudus memainkan peran sebagai penyebar dakwah, yang memastikan bahwa Islam tidak hanya menjadi agama resmi kerajaan, tetapi juga diterima oleh masyarakat luas. Salah satu strategi utama dalam Islamisasi adalah pendekatan budaya yang diterapkan oleh Sunan Kudus. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki keterikatan kuat dengan tradisi Hindu-Buddha, sehingga Islam tidak bisa dipaksakan secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan metode yang lebih halus dengan mengadaptasi unsur-unsur budaya lokal dalam ajaran Islam. Masjid Menara Kudus menjadi simbol nyata dari strategi ini. Pembangunan masjid tersebut yang didukung oleh Kesultanan Demak menunjukkan bagaimana Islam dapat tumbuh di tengah budaya yang telah lama mengakar. Bentuk menara masjid yang menyerupai candi Hindu menunjukkan bahwa Islam bukan hadir sebagai kekuatan yang menghapus tradisi lama, tetapi sebagai ajaran yang mampu berakulturasi dengan budaya setempat. Ini membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas mereka. Selain pembangunan masjid, Sunan Kudus juga dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang unik. Salah satu contoh terkenal adalah kebijakannya dalam melarang penyembelihan sapi di wilayahnya. Ia memahami bahwa masyarakat Hindu di sekitarnya menganggap sapi sebagai hewan suci, sehingga melarang penyembelihannya adalah cara untuk menunjukkan toleransi dan menarik simpati mereka terhadap Islam. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Raden Patah yang ingin menjadikan Demak sebagai pusat Islam yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Hubungan Sunan Kudus dan Raden Patah juga terlihat dalam pengelolaan pesantren dan pusat pendidikan Islam. Dengan dukungan Kesultanan, Sunan Kudus mendirikan pesantren yang menjadi tempat belajar bagi santri dari berbagai daerah. Para santri ini kelak menjadi penerus dakwah Islam di seluruh penjuru Nusantara. Dalam hal ini, Raden Patah tidak hanya mendukung secara politik, tetapi juga memberikan perlindungan dan fasilitas agar pendidikan Islam dapat berkembang tanpa hambatan. Kolaborasi antara keduanya membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Islam berkembang pesat di Jawa, menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang telah bertahan selama berabad-abad. Kesultanan Demak menjadi pusat kekuatan Islam pertama di Jawa,
sementara Sunan Kudus dan para wali lainnya terus menyebarkan dakwah hingga ke pelosok Nusantara. Keberhasilan Islamisasi yang mereka lakukan tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah pemeluk Islam, tetapi juga dari perubahan budaya dan tatanan sosial yang mulai berlandaskan nilai-nilai Islam. Masjid Menara Kudus, pesantren, serta kebijakan-kebijakan berbasis Islam yang diterapkan di Demak menjadi warisan yang bertahan hingga kini, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kekuasaan dan dakwah dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak menghadapi berbagai tantangan mempertahankan kekuasaannya dan memperluas pengaruh Islam. Raden Patah dengan bimbingan para wali merancang strategi politik dan diplomasi yang cermat untuk memastikan kelangsungan Kesultanan Demak di tengah sisa-sisa pengaruh Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Sunan Kudus, sebagai salah satu penasihat utama Kesultanan, turut berperan dalam merumuskan kebijakan keagamaan dan sosial yang mendukung visi besar Demak sebagai pusat Islam di Nusantara. Salah satu strategi politik yang dijalankan oleh Raden Patah adalah memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Ia menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Samudera Pasai di Sumatera, yang saat itu telah lebih dahulu berkembang sebagai pusat Islam. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Demak secara keagamaan, tetapi juga membuka jalur perdagangan dan pertukaran ilmu dengan dunia Islam yang lebih luas. Selain itu, Demak juga menerapkan strategi militer untuk mengatasi aman dari kerajaan-kerajaan yang masih mempertahankan tradisi Hindu-Buddha. Salah satu langkah besar yang diambil adalah menyerang Majapahit, yang meskipun telah melemah, masih menjadi simbol perlawanan terhadap Islam. Dengan dukungan para wali dan pasukan yang kuat, Raden Patah berhasil mengakhiri sisa kejayaan Majapahit dan meneguhkan Demak sebagai penguasa baru di Jawa. Dalam menjalankan diplomasi, Demak juga berusaha menarik simpati para penguasa daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pendekatan yang digunakan tidak selalu bersifat militer, tetapi juga dengan memberikan posisi dan penghormatan kepada para adipati yang bersedia tunduk kepada Demak. Dengan cara ini, banyak wilayah di pesisir utara Jawa yang beralih menjadi bagian dari Kesultanan Demak tanpa melalui peperangan. Peran Sunan Kudus dalam strategi politik dan sosial sangatlah besar. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penasihat dalam bidang keagamaan, tetapi juga turut mempengaruhi kebijakan sosial yang diterapkan di Kesultanan Demak. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah pendekatan akulturasi budaya dalam dakwah Islam. Sunan Kudus menekankan pentingnya menghormati tradisi setempat agar Islam dapat diterima dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dalam bidang sosial, Sunan Kudus turut berperan dalam membangun struktur masyarakat yang lebih berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia mendukung pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi untuk mencetak kader-kader ulama dan pemimpin masyarakat. Pendidikan Islam menjadi salah satu strategi utama dalam mempertahankan kekuatan Demak karena memastikan bahwa generasi penerus tetap memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam dan nilai-nilai pemerintahan Islam. Strategi politik dan diplomasi Kesultanan Demak tidak hanya berorientasi pada penguatan internal, tetapi juga pada perluasan pengaruh ke wilayah lain. Setelah kematian Raden Patah, penerusnya, Adipati Unus, melanjutkan perjuangan dengan mengirim ekspedisi ke Malaka untuk menghadapi Portugis. Upaya ini menunjukkan bahwa Demak tidak hanya berusaha menguatkan posisinya di Jawa, tetapi juga ingin menjadi kekuatan besar yang mampu melawan ancaman asing. Dengan kombinasi strategi militer, diplomasi, dan kebijakan sosial yang dipengaruhi oleh para wali, Kesultanan Demak berhasil bertahan sebagai pusat Islam di Jawa selama beberapa dekade. Peran Sunan Kudus dalam merancang kebijakan yang selaras dengan ajaran Islam memastikan bahwa Demak tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga menjadi pusat perkembangan Islam yang berpengaruh di Nusantara.
Setelah memimpin Kesultanan Demak selama beberapa dekade, Raden Patah akhirnya wafat. Kepergiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera memicu perebutan takhta di antara para penerusnya. Meskipun Adipati Unus, putra sulung Raden Patah, naik takhta, pemerintahannya tidak berlangsung lama karena ia gugur dalam ekspedisi melawan Portugis di Malaka. Sepeninggalnya, terjadi persaingan antara Pangeran Sekar Sedalepen dan Raden Trenggana yang berujung pada konflik berdarah di dalam istana. Di tengah kekacauan politik ini, Sunan Kudus tetap berperan sebagai penjaga stabilitas keagamaan di Demak. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan, ia tetap berusaha menjaga agar nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar pemerintahan. Ia juga berusaha meredam ketegangan di antara para bangsawan dan ulama, agar perpecahan tidak semakin melemahkan Demak. Ketika akhirnya Raden Trenggana naik takhta, Sunan Kudus terus mendampingi pemerintahan dengan memberikan nasihat dalam kebijakan keagamaan dan sosial. Ia memastikan bahwa di tengah konflik politik, dakwah Islam tetap berjalan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang telah dibangun tetap berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat. Meskipun Demak mulai menghadapi tantangan besar dari dalam dan luar, Sunan Kudus tetap mempertahankan perannya sebagai penyebar Islam yang moderat. Ia terus mengajarkan pendekatan dakwah yang lembut dan penuh kebijaksanaan, memastikan bahwa warisan Islam yang dibangun sejak masa Raden Patah tidak luntur oleh konflik politik yang melanda Kesultanan Demak. Warisan Raden Patah dan Sunan Kudus dalam sejarah Islam di Jawa begitu mendalam dan terus berpengaruh hingga saat ini. Sebagai pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah berhasil membangun kekuatan politik Islam pertama di Jawa yang menjadi titik awal penyebaran Islam secara luas. Melalui kepemimpinannya, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan hukum di Demak. Di sisi lain, Sunan Kudus meninggalkan jejak penting dalam dakwah Islam yang penuh kebijaksanaan. Masjid Menara Kudus, yang hingga kini masih berdiri kokoh, menjadi simbol dari strategi dakwah yang mengakomodasi budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Pendekatan Sunan Kudus yang mengedepankan toleransi dan akulturasi budaya membuat Islam semakin diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menimbulkan pertentangan dengan tradisi yang telah ada. Selain itu, pengaruh Sunan Kudus dalam pendidikan Islam juga sangat besar. Pesantren yang didirikannya menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam di Nusantara yang bertahan hingga kini. Metode dakwahnya yang santun dan mendalam masih dijadikan contoh oleh para ulama dalam menyebarkan Islam di berbagai daerah. Peninggalan Raden Patah dalam bentuk Kesultanan Demak mungkin tidak bertahan lama, tapi pengaruhnya dalam menjadikan Islam sebagai kekuatan utama di Jawa tetap abadi. Sementara itu, ajaran dan pendekatan Sunan Kudus dalam dakwah terus hidup dalam tradisi Islam di Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh yang berjasa dalam membentuk wajah Islam Nusantara yang moderat dan berakar kuat dalam budaya lokal. Demikianlah kisah tentang hubungan Sunan Kudus dan Raden Patah, politik dan dakwah Islam di Demak. Dari perjuangan Raden Patah membangun Kesultanan Demak hingga peran Sunan Kudus dalam strategi dakwah dan kebijakan pemerintahan, kita bisa melihat bagaimana Islam berkembang di tanah Jawa dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya di Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.